Hai Sobat Haris, ketemu lagi nih bareng aku, Ayu. Nah, kali ini aku berada di rumahnya Kak Isa nih Sobat Haris, yang berada di daerah BSD. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, kali ini aku akan mereview kitchen set. Nah, tahu gak sih Sobat Haris, ternyata kitchen set yang ada di rumahnya Kak Isan hanya berukuran 1,8 aja loh. Yang pastinya tetap luas, nyaman, dan cantik dong. Nah, tapi kali ini ada yang beda nih, aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama tim Katam Studio, yaitu arsitek langsung dari kitchen set ini. Dan tentunya pembahasan akan lebih detail mengenai desain dan pastinya seru. Nah, tonton terus video sampai akhir ya, dan ikutin aku terus. Halo Kak. Halo. Nah, Sobat Haris, aku udah bersama Kamila nih. Kamila merupakan salah satu tim dari Katam Studio. Kak, silahkan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Anggina Rizkyani. Saya biasanya dipanggil Mela. Saya bekerja di Haris Kontraktor sebagai tim desain sebagai arsitek. Nah, Sobat Haris, Katam Studio ini merupakan studio arsitek yang mendesain kitchen set ini. Sedangkan untuk Haris Kontraktor merupakan kontraktor yang membuat kitchen set ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk Sobat Haris tanya mengenai desain nih ke Kamila sebagai tim arsitek dari Katam Studio ini. Oh ya Kak, aku penasaran banget nih, desain dari kitchen set ini apa sih Kak? Konsepnya atau yang diaplikasikan itu seperti apa sih Kak? Boleh untuk dijelaskan? Oke Kak, jadi konsep dari kitchen set ini sendiri itu adalah kontemporer minimalis. Dimana sebagaimana kita tahu, itu ukuran ruangannya terbatas. Jadi kita memadukan bagaimana mendesain dengan elemen yang simple, tegas, tapi tetap memberikan kesan hangat di ruangan keluarga. Gitu. Oke. Nah, aku penasaran sih, desain kontemporer minimalis itu sebenarnya apa sih keunggulannya sama yang lainnya gitu, Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk referensi desain sendiri itu tergantung dari kliennya sendiri Kak. Tapi untuk kontemporer sendiri itu adalah konsep di mana kita memadukan konsep yang sudah ada, memadukan dari berbagai konsep itu mengikuti tren yang terbaru. Jadi kita di sini memadukan antara konsep minimalis dengan beberapa aksen lainnya. Kalau di ruangan ini sendiri, di kitchen set ini sendiri, kita konsepnya memadukan minimalis dengan frame gitu Kak. Konsep frame. Jadi kabinet-kabinetnya itu memiliki highlight berupa frame-frame seperti ini. Oke. Jadi ini nggak kemakan oleh waktu ya Kak? Maksudnya kayak kalau misalnya tahun lalu tren ini tuh masih tetap masuk ya Kak? Iya Kak, karena konsep minimalis sendiri itu biasanya long life sih Kak. Oke banget nih Sobat Haris, kalau misalnya kalian mau desain interior, boleh banget nih untuk memakai desain konsep kontemporer ini. Nah, selanjutnya ini kan kitchen set ini gak terlalu besar ya Kak ya? Nah, kira-kira ukuran detailnya berapa sih? Terus kan yang aku lihat ini kan ada meja islandnya ya? Kok bisa ya di ruangan sekecil ini tapi bisa muat untuk kitchen set besertan dengan meja islandnya? Boleh dijelaskan Kak secara detailnya? Oke, untuk ukuran kitchen set yang belakang sendiri itu ukurannya 1,85 dikali tingginya sekitar 3 meter. Sedangkan kitchen item sendiri itu ukurannya 1,5 kali 80 cm teman-teman. Dan ruangannya sendiri ini ukurannya 3,7 kali 5 meter. Tapi minusnya ruangan dapurnya itu bukan ruangan tersendiri. Jadi bergabung dengan living room, ruang makan dan kitchennya itu bergabung menjadi satu. Oke. Iya Panis, kan pas aku lihat ini, wah kitchennya bagus banget ya. Ini berkat desain interior juga ya kali ya Kak. Kalau nggak pakai desain interior mungkin nggak bakal jadi seperti ini. Karena ini kan ruangannya terbatas ya. Cuman karena menggunakan desain interior jadi tetap ada meja islandnya, tetap ada kitchen set yang cantiknya juga. Nah tadi kan kita udah tahu nih mengenai detail ukuran dari kitchen set ini. Sekarang aku penasaran sih Kak, ini tuh bahan-bahan yang digunakan atau material apa sih yang digunakan dalam pembuatan kitchen set ini Kak? Untuk bahannya sendiri itu kita menggunakan 4 jenis bahan utama Kak. Yang pertama kita menggunakan plywood. Plywood itu digunakan pada bagian kabinet, baik kitchen set maupun kitchen islandnya. Ketebalannya 1,8 dan di cover menggunakan HPL Kak. Oh berarti ini tuh plywood ya Kak yang dilapis HPL? Iya, bukan karena plywood doang yang warnanya kayak gini? Iya benar. Oke, karena kan orang-orang tahu pasti plywood itu kayak gini ada warnanya, ternyata plywood itu cuma kayu dan terus nanti dilapis sama HPL ya Kak? Iya betul. Oke.
Terus material yang kedua itu kita menggunakan kuadra Kak. Jadi top table-nya kita menggunakan kuadra, kitchen island-nya ataupun ini top table-nya itu menggunakan kuadra. Lalu yang ketiga kita menggunakan keramik untuk backsplash-nya. Untuk keramiknya sendiri kita menggunakan keramik motif mozaik. Lalu untuk bodi atasnya sendiri kita juga menggunakan plywood dengan material yang sama Kak. Oh, ternyata hanya material plywood atau multiplek ini bisa jadi secantik ini ya Kak ya? Iya. Nah Kak, tadi kan bahas tentang kuadra ya Kak. Berarti untuk top table kitchen set ini menggunakan kuadra ya? Iya betul Kak, ini pakai kuadra juga. Oh, oke. Nah aku kepo sih, bedanya top table menggunakan kuadra sama yang lain tuh apa sih Kak? Karena kan kayaknya sepengetahuan aku untuk top table banyak jenisnya Kak ya Kak. Untuk kuadra ini kira-kira kelebihannya apa sih Kak? Nah Kak, untuk kuadra sendiri itu punya kelebihan utama Kak, yaitu tidak memiliki pori. Oh iya Gitu. betul. Jadi perbedaannya antara kuadra dengan material lain seperti marmer dan granit itu tidak memiliki pori, sehingga ketika kita menumpahkan makanan atau minuman itu tidak menyerap gitu, materialnya tidak menyerap, sehingga tidak akan menimbulkan noda dan juga mudah dibersihkan teman-teman. Oh berarti ini bisa buat inspirasi buat sobat Haris yang lainnya nih, kalau misalnya mau menggunakan top table bisa menggunakan kuadra, karena tadi kata Kamila bisa langsung diangkat ya, jadi nggak harus effort buat bersihinnya. Terus kalau misalkan kena goresan pisau tuh gimana sih Kak? Bakal ada bekasnya atau enggak nih Kak kalau pakai kuadra ini? Selain itu kelebihan kuadra ini teman-teman itu juga anti gores dan juga tahan panas. Dan juga kelebihannya juga teman-teman itu lebih mudah perawatannya. Jadi untuk material lain secara berkala itu harus dipoles kembali teman-teman, sekitar 1 tahun atau 2 tahun sekali itu harus dipoles kembali. Tapi kuadra sendiri itu tidak perlu pemolesan ulang sehingga perawatannya relatif lebih gampang. Nah, ini sangat pakai banget nih Sobat Haris kalau kalian mau buat kitchen set, kuadra ini jadi salah satu pilihan yang terbaik nih. Nah, Kak, aku kepo juga sih, sebenarnya kuadra ini ada berapa macam sih atau ada berapa jenis? Secara umumnya Kak, kuadra ini dibagi jadi 2 jenis sih, glossy sama matte. Kalau kita sendiri ini pakai yang jenis matte Kak. Oh, ini yang matte ya? Oke. Nah, ini kan kita udah selesai nih bahas kuadra. Aku sekarang penasaran nih sama warnanya, Kak. Nah, ini kan warnanya perpaduan warna wood dan white ya, Kak. Nah, kira-kira kenapa sih pilih warnanya tersebut? Atau memang ada request dari kliennya atau seperti apa, Kak? Karena kan kalau misalnya aku lihat nih, ini tuh perpaduannya sangat benar-benar hangat, nyaman, dan juga kalau lihat dari look dari tampilan tuh, wah bagus sekali, dan pastinya cantik dah. Nah, kira-kira apa sih, Kak? Oke. Untuk pemilihan warnanya sendiri, pada awalnya Kak Iksan datang ke kita itu sudah memiliki konsep sendiri Kak. Jadi dia pengen kitchen dan meja island itu memiliki HPL-nya warna kayu dan warna white. Tapi untuk warna kayunya sendiri itu kita revisi kembali Kak. Jadi kita setelah melihat ruangan ini, ruangannya ukurannya terbatas dan bercampur antara fungsi living room sama fungsi meja makan. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan warna kayu yang lebih lembut dan juga hangat. Nantinya kita berharap dengan menggunakan warna HPL seperti ini Kak, itu bisa selaras antara fungsi ruangan yang satu dengan fungsi yang lainnya. Jadi kita tidak memilih warna mencolok dan kita lebih mengutamakan memilih warna warm. Iya betul juga sih, ini tampilan lebih clean ya Kak. Nah tadi kan kita udah bahas warna nih Kak, karena warna ini sangat berpengaruh pada penampilan ya Kak, atau pada keindahan dan kenyamanan di ruangan ini, betul kan Kak? Iya betul. Nah sekarang untuk selanjutnya aku penasaran juga sih, ini kan kayak banyak storage yang ada di kitchen set ini ya Kak. Kira-kira storage apa aja sih Kak yang ada di kitchen set ini? Boleh untuk dijelaskan? Karena ruangannya terbatas, jadi kitchennya untuk storage-nya sendiri itu memiliki fungsi-fungsi yang seperti kitchen pada umumnya. Ada storage gas di sebelah kanan, ada storage tempat sampah juga di belakang saya, dan juga ada laci-laci juga Kak sebagai tempat penyimpanan. Selain itu di bagian atas ada rak piring, ada storage untuk keperluan kopi-kopian, dan juga di bagian atas untuk penyimpanan barang-barang yang jarang diakses. Selain itu, karena terbatas, kita memutuskan untuk menggunakan kitchen island, di mana fungsinya tidak hanya meja makan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kabinet di bawahnya. Di bawah ini ada tempat penyimpanan gelas, ada tempat penyimpanan sendok, sama peralatan lain. Bahkan kita juga bisa menyimpan galon loh Kak di bawah.
Oke. Berarti tuh di sini juga meja island tuh kegunaannya bukan hanya untuk makan saja ya Kak. Jadi untuk menyimpan storage juga ternyata bisa ya. Iya. Bener-bener fungsional loh ya. Iya. Terus storage di sini juga sepertinya semuanya masuk ya Kak. Jadi tampilannya terlihat lebih clean gitu. Aku penasaran juga sih. Ini kan kalau lihat dari penampilan atau tampilan depannya kan ini kan full sampai plafon ya Kak. Iya, betul. Kira-kira kenapa sih Kak full sampai plafon? Kenapa nggak dibikin kayak setengah aja atau ada hal lain Kak? Iya Kak, ini memang didesain full sampai plafon. Sebenarnya pada awalnya itu request dari klien kita sendiri, Kak Iksan. Tapi untuk kelebihannya sendiri, kitchen sampai plafon ini selain untuk estetika juga, ini bisa mencegah penumpukan debu Kak. Jadi betul juga ya. jadi kalau misalnya kabinet kita biarkan ada space di atasnya, orang-orang pada umumnya itu cenderung menyimpan barang di tempat yang tidak terlihat Kak. Bener banget lagi Kak. Jadi kita lebih merekomendasikan membuat kabinet atas itu full sampai plafon Kak. Selain itu juga untuk keseimbangan desain. Nah Sobat Haris tadi kan udah jelasin nih mengenai kenapa storage ini harus sampai plafon. Sepertinya ini juga menjadi pilihan yang tepat nih untuk Sobat Haris yang membuat kitchen set sebaiknya full sampai plafon ya Kak ya. Iya betul. Nah ternyata banyak kegunaan juga loh untuk mendesain kitchen set ini sampai plafon. Oke, untuk selanjutnya aku penasaran juga sih Kak. Tadi kan udah sempat dijelasin ya mengenai meja island ini. Selain sebagai tempat meja makan atau tempat penyimpanan storage tuh kira-kira ada fungsi lain nggak sih Kak? Untuk dari segi tampil atau dari segi yang lainnya? Oke. Sebenarnya pada awalnya kita waktu survei melihat ruangannya itu terbatas Kak. Jadi ukurannya itu, kita udah jelasin tadi, ukuran 5x3,7 ya Kak ya. Jadi ruangan ini bercampur fungsinya antara living room, tempat kumpul keluarga, memasak, dan juga untuk makan bareng gitu. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan meja island ini sebagai pembagi ruangan gitu Kak. Pembagi ruangan, jadi sirkulasi ruangan ini terbagi menjadi dua Kak. Di sini, di tempat kita duduk, itu adalah sirkulasi untuk memasak. Dan di seberang islandnya itu sirkulasi untuk ke ruangan lainnya. Jadi antara sirkulasi memasak dengan sirkulasi kegiatan lain itu menjadi terpisah. Selain untuk estetika dan penyimpanan, kitchen island ini juga berfungsi untuk mengoptimalisasi ruangan Kak, gitu. Oke, betul Kak. Ini kan aku juga pertama kali sini kan langsung ruangannya open space gitu kan. Jadi kayak living room dan kitchen itu menjadi satu. Ternyata dengan fungsi meja island ini bisa membagi fungsi ruangan itu ya Kak. Iya. Nah aku penasaran nih. Nah ini dia nih pertanyaan terakhir kita kali ini Kak. Nah ini kan kalau kita lihat di kitchen sana itu ada lampu LED dan juga lampu spotlight ya Kak ya. Nah itu tuh kegunaannya apa sih Kak? Atau memang ada request dari customer? Atau memang ada kegunaan sendiri dari segi arsitekturnya? Oke. Biasanya fungsi LED strip sendiri itu fungsinya untuk estetika Kak. Tapi kita lihat di sini kita menggunakan backsplash-nya itu menggunakan keramik motif mozaik. Jadi ketika dikombinasiin sama LED strip itu bisa menonjolkan komponen-komponen dari desain yang kita ajukan gitu Kak. Jadi selain itu juga berfungsi untuk menambahkan kesan hangat pada ruangan. Jadi kita memilih warm white. Jadi ketika dihidupkan itu kesan hangatnya kerasa gitu Kak. Iya betul. Kerasa nggak Kak? Kerasa banget sih Kak. Nah Kak, ini kan tadi kan kita udah bahas nih untuk lampu LED-nya ini kan selain sebagai estetika ternyata ada fungsi lain. Nah aku juga penasaran nih untuk downlight yang ada di kitchen set ini sebenarnya ada fungsinya nggak sih Kak? Atau hanya cuma sekedar estetika atau untuk mercantik aja? Itu apakah ada Kak? Ada Kak. Oh ada juga ya. Jadi biasanya nih ketika Kakak memasak, Kakak pasti otomatis membelakangi ruangan yang ada di belakangan. Betul banget Kak. Dan pasti nggak terlihat lah masakan kita. Iya, jadi di ruangan kita sekarang itu pasti ada lampu utamanya Kak. Iya betul. Jadi ketika kita memasak, membelakangi ruangannya dan juga membelakangi lampunya, itu otomatis bayangan dari lampu pasti menutupi masakan yang sedang kita kerjakan. Betul banget lagi. Jadi solusinya kita menambahkan lampu downlight. Itu tujuannya untuk menghindari bayangan jatuh ke makanan yang sedang kita kerjakan. Jadi juga bisa menambah visibilitas dari pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Jadi fungsinya tidak hanya terbatas dari estetika saja, tapi juga untuk penerangan, tapi juga untuk menerangi kegiatan memasak kita ketika terutama pada malam hari. Oke, pantas banget nih kalau misalnya di rumahku kan nggak ada lampu downlight gini ya. Jadi kalau masuk tuh kayak gelap. Ternyata lampu downlight ini ada fungsinya toh Kak. Iya. Nah, itu dia Sobat Haris penjelasan dari Kamela mengenai kitchen set ini.
Oke, meskipun kitchen set ini memiliki ukuran 1,8 meter saja, tapi dengan adanya desain dan berkat desain dari Camilla juga nih Sobat Harris, kitchen set ini terasa lebih luas, nyaman, dan juga memiliki banyak storage dan pastinya tampilannya terlihat lebih fresh dan juga clean. Berkat desain kontemporer, tampilannya pun mengikuti tren saat ini nih Sobat Harris. Oke, thank you juga nih buat Camilla sudah menjelaskan secara detail mengenai desain yang ada di kitchen set ini. Nah Sobat Harris, penasaran gak sih mengenai budget yang dibutuhkan untuk membuat kitchen set ini? Atau ingin berdiskusi langsung dengan Camilla nih mengenai desain interior lainnya? Boleh banget dong Camilla ya. Boleh dong. Nah langsung aja nih buat Sobat Harris yang penasaran, langsung tap link deskripsi di bawah ini dan konsultasikan dengan kami ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk inspirasi rumah dan interior lainnya ya Sobat Harris. See you in the next video and thank you for watching. Dadah!